umum yang efektif ya. Ini kita lihat lagi, ini adalah pemandangan yang luar biasa sebenarnya. Saya bisa katakan ini belum pernah terjadi sebelumnya ya, kita melihat mantan presiden dan juga presiden yang sekarang berjalan beriringan di tengah masyarakat dan berada di dalam satu wilayah di Istana Merdeka ya. Maju terus Ini adalah momen kita masih menantikan ini saatnya Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo akan menghantarkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninggalkan istana. Apa yang Anda rasakan, Mas Hanta, kalau melihat sesuatu hal yang luar biasa seperti ini? Ya, saya tetap membaca ini sebuah hal yang positif ya, menjadi titik awal bagi Indonesia. Siapapun akan suka dengan ini. Siapapun yang mencintai Indonesia pasti senang dengan pemandangan ini. Dan tidak berlebihan kalau saya mengatakan ini sebuah kemewahan. Karena proses dari kita tidak menemukan ketika dari Pak Harto dari Bung Karno ke Pak Harto, dari Pak Harto ke Pak Habibie, dari Pak Habibie ke almarhum Gus Dur, dari Gus Dur ke Megawati, lagi dari Bu Megawati ke Pak SBY, kita tidak menemukan suasana seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini momentum awal, langkah awal untuk ke depan. Dan hari ini terlihat ya dua presiden ke-6 dan presiden ke-7, bukan lagi yang kita bahas adalah SBY yang petinggi Demokrat atau Jokowi kader PD Perjuangan. Itu bukan itu. Hari tidak ini ada batasan itu. Iya, hari ini meninggalkan politik kepartaian, lebih kurang begitu. Tapi ini luar biasa sekali, saya yang ada di studio aja sudah merinding, apalagi kita sudah ada di lokasi mungkin ya. jadi kayak lubang buaya sih. Jadi masih kita lihat iring-iringan. Dan yang luar biasa adalah antusiasme masyarakat sendiri ternyata cukup positif ya terhadap Pak SBY sendiri. Mas Hanta, tadi waktu kita sebelumnya sedikit mereview ini ya, sewaktu diadakan atau dilaksanakan prosesi militer, kita sempat melihat bagaimana posisinya adalah Pak Jokowi di depan dengan Pak SBY sedikit di belakang Pak Jokowi saat mereka mengitari lapangan, barisan tadi, mendatangi pasukan satu persatu. Dan sempat juga tadi tertangkap oleh kamera Metro TV juga bagaimana Pak SBY menyentuh Pak Jokowi beberapa kali untuk memberi peringatan seperti berhenti di sini, mungkin memberikan hormat. Kalau Anda sendiri melihat, apakah ini bisa menjadi suatu gambaran memang antara mantan presiden dan presiden kita yang terkini ini memiliki karakter berbeda sekali? Ya, memang berbeda ya, jelas ya, karena sejak awal pun ya saya tidak mau membahasnya lewat terlalu fisik ya, postur ya. Kalau secara survei kan mengkonfirmasi salah satu di pemilu 2014 itu masyarakat pemilih tidak menjadikan penampilan menarik menjadi preferensi utama ya, itu soal lebih pada yang dianggap jujur, berintegritas, merakyat lah. Kira-kira itu menjadi personal branding dari Pak Jokowi paling tidak. Nah, Pak SBY memang karakternya berpenampilan menarik ya, selain memang beliau punya kapasitas, ya mungkin punya secara diametral berbeda daya tariknya. Tapi dari gaya kepemimpinannya memang beda ya. Tapi Pak Jokowi lebih spontan orangnya, mungkin tidak spontan itu bisa dilihat positif, cepat mengambil keputusan.
Tapi Pak SBY positifnya kita lihat punya runtutan sistematis, kemudian tadi hafal sekali kan satu-satu runtutan. Selain memang Pak SBY memang penghuni lama istana, sudah paham. Sementara Pak Jokowi baru ya, saya kira itu Atau juga. mungkin grogi juga. Iya, karena baru saya katakan tadi, baru dan Grogi wajar juga. ya, baru masuk ke istana, menjadi penghuni istana hari ini dan grogi mungkin ya fenomena yang biasa saya pikir. Tapi ini adalah hal-hal yang sangat manusiawi tidak kalau kita melihat bagaimana sosok presiden itu selalu diumpamakan sebagai sosok yang sempurna, tahu protap, tahu agenda, harus tahu semuanya. Hari ini kita melihat sosok Jokowi yang menjadi presiden itu adalah manusia biasa, masih bisa dikatakan seperti itu? Iya, persis. Saya katakan kedua itu. Yang pertama begini, ada pesan yang tersirat yang cukup kuat yang saya ke seluruh rakyat Indonesia bahwa untuk menjadi presiden Republik ini orang biasa pun bisa. Karena Pak Jokowi ini latarnya bukan seorang ningrat yang berdarah biru dan seterusnya, bukan dari keluarga perwira militer yang selama ini, atau dari elit politik yang sudah cukup kuat ya dalam dinamika politik Indonesia. Datang dari Solo, meskipun bukan orang menengah ke bawah, tapi orang cukup pengusaha kecil lah katakanlah, pengusaha mebel, kemudian tumbuh dari wali kota dan gubernur RI 1 menjadi presiden Republik Indonesia. Artinya harapan bagi anak-anak Indonesia bahwa siapapun bisa menjadi presiden di Republik ini asal punya komitmen kerakyatan, punya komitmen untuk melayani rakyat dan seterusnya, tidak korupsi, menjaga integritas, itu hal yang positif satu hal. Yang kedua, ya spontanitas dari gaya Pak Jokowi ya, karena tentu kita tidak bisa menyamakan presiden tiap presiden dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, meskipun yang kewalahan saya yakin pas pampresnya ini, ketika Pak Jokowi jadi presiden harus menyesuaikan dan sebagainya, punya protap, sudah punya SOP, sementara Pak Jokowi tetap mengirim pesan simbolik ke publik bahwa beliau tetap dekat dengan rakyat. Saya tadi pagi membaca di salah satu media nasional bahwasanya pas pampres ini diminta untuk pakai kemeja lengan pendek. Itu kan merupakan suatu hal yang luar biasa sekali. Katanya dalam sejarah pas pampres sendiri tidak pernah ada pas pampres diminta memakai baju lengan pendek. Dan itu yang mungkin yang sesuatu yang baru, tidak hanya Pak Jokowi, ini pas pampres juga sesuatu yang baru pengalaman hari ini. Banyak sekali kan sama publik masyarakat. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kami masih akan melanjutkan.